Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi keperawatan keluarga pada subtopik stres, coping, dan adaptasi keluarga sesuai dengan teorinya Friedman and Friends, Friedman dan teman-temannya ini. Bagi teman-teman yang sudah punya bukunya keperawatan keluarga dari Friedman ini, silakan buka halaman 427 sampai 466. Memang cukup banyak, maka teman-teman harus membacanya dengan baik dan lebih rajin lagi untuk membacanya, karena di sini topik kali ini akan spesial tentang stres dan coping, dan ada beberapa teori yang akan diulas oleh Friedman dan itu cukup perlu waktu untuk memahaminya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembahasan tentang materi stres, coping, dan adaptasi keluarga ini, ada baiknya kita berdoa dulu, semoga nanti kita dapat memahaminya dengan lebih baik. Berdoa dipersilahkan, dan silakan simak penjelasan dari saya berikut ini. Oke, kita akan bahas tentang stres, coping, dan adaptasi keluarga dari Friedman, Bowden, and Jones tahun 2010 ya terbitannya ya. Oke, kita lihat. Sebelum kita membahas tentang teorinya yang lebih mendalam, perlu teman-teman pahami tentang kata-kata yang sering muncul pada subtopik ini. Yang pertama yaitu stres. Apa itu stres? Yaitu respon atau reaksi berupa keadaan ketegangan yang disebabkan oleh stresor atau oleh tuntutan yang dirasakan. Jadi stres, stresor itu akan sering muncul, akan sering kita bahas di materi ini. Jadi stres itu respon dari suatu stresor. Stresor itu sumber dari stres. Jadi ini satu paket ya. Stres itu akibat, stres itu penyebab. Stresor itu penyebabnya. Kemudian ada istilah yang muncul lagi yaitu persepsi, yaitu interpretasi anggota keluarga terhadap stresor saat ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi seperti pola pikir, seperti pandangan mereka tentang apa yang mereka rasakan saat ini berdasarkan pengalaman masa lalunya. Kemudian ada coping. Coping itu upaya pemecahan masalah dari respon kognitif dan perilaku yang ditampilkan terhadap stresor. Jadi kalau persepsi itu masih pola pikir di dalam pikirannya, kalau coping itu sudah bentuk dari respon pikirannya dan perilakunya. Jadi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka utarakan, itu yang disebut dengan coping, akibat dari tekanan atau stresor yang dialami. Kemudian ada istilah krisis, yaitu kondisi kekacauan atau ketidakmampuan sistem dari keluarga yang berjalan dengan baik. Jadi suatu kondisi keluarga, suatu kondisi dari sistem keluarga yang terjadi kekacauan atau ketidakmampuan untuk berjalan dengan baik. Kemudian istilah terakhir yaitu adaptasi, yaitu proses mengelola stresor. Jadi sumber-sumber tekanan yang diterima oleh keluarga, tuntutan yang diterima oleh keluarga itu dikelola oleh keluarga sedemikian rupa melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Jadi keluarga itu memiliki apa, memiliki kekuatan apa, sumber daya apa, supaya mereka mampu mengelola stresornya dengan baik. Kemudian keluarga memiliki coping yang seperti apa, memiliki respon kognitif dan perilaku seperti apa dalam menghadapi stresornya. Kemudian strategi pemecahannya seperti apa. Nah, ketika unsur ini, sumber daya, kemudian coping yang ditunjukkan dan strategi pemecahannya itu dikelola dengan baik, sehingga tekanan atau stresor yang dialaminya dapat dipecahkan. Itulah yang dimaksud dengan adaptasi. Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu fase waktu stres dan strategi coping. Di sini fase waktu stres dan strategi coping, yang pertama ada anti stres, yaitu waktunya ini sebelum stres itu muncul. Di sini keluarga memiliki kesadaran terhadap bahaya yang mengancam. Perlu identifikasi faktor pemicu sebagai antisipasi. Jadi
Di sini adalah fase di mana keluarga itu sudah tahu, sudah bisa memperkirakan bahwa akan ada bahaya yang mengancam keluarganya. Di sini keluarga juga harus bisa mengidentifikasi apa yang memicu, apa faktor-faktor yang memungkinkan akan terjadi bahaya tersebut, sehingga harus bisa diantisipasi. Kemudian waktu aktual, ya, aktual berarti periode akut sebuah keluarga mengalami tekanan, merasakan stres, gitu ya, sehingga muncul strategi defensif. Artinya keluarga cenderung defensif itu lebih cenderung bertahan jika mengalami stres yang berat. Jadi kadang keluarga itu cenderung mempertahankan diri, mendefensif, artinya itu seperti belum bisa terbuka saat mengalami stres yang berat. Itu yang dimaksud dengan defensif di sini. Kemudian ada pasca stres, yaitu fase pasca trauma yang berisi strategi coping dan bisa menghasilkan 4 kemungkinan. Jadi ada fase pasca stres. Di sini keluarga sudah muncul coping, ya, sudah muncul pola pikir dan perilaku dalam respon stres, gitu kan, dan akan muncul 4 kemungkinan. Yang pertama adalah sistem keluarga itu meningkat menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua bisa tetap sama, yaitu tidak ada perubahan dari keluarga tersebut. Ini masih mending, ya. Tapi ini yang tidak diharapkan, yaitu sistem keluarganya lebih rendah, artinya kualitas keluarganya juga lebih rendah, dan bahkan yang nomor 4 ini bisa perpecahan keluarga. Itu fase-fase waktu stres dan strategi coping. Kita ke slide berikutnya, ya, teori stres keluarga. Ini yang saya bicarakan tadi agak spesial di sub meeting kali ini, sub materi kali ini, karena agak banyak yang perlu kita bahas. Beberapa teori stres keluarga yang dibahas oleh Friedman itu ada teori model ABCX, kemudian ada model ABCX ganda dari McCabe and Peterson, yang tadi ABCX dari Hill, kemudian ada model respon penyesuaian dan adaptasi keluarga itu dari Peterson, kemudian ada model resiliensi dari McCabe and McCabe. Ini teman-teman bisa lihat detailnya di mulai halaman 432. Tetapi secara singkat akan saya jelaskan satu persatu nanti, ya, bahwa model ABCX itu ada faktor A, faktor B, faktor C, dan faktor X. Faktor A itu stresor, faktor B itu disebut dengan sumber yang berhadapan dengan krisis keluarga atau sumber daya maksudnya, dan ada faktor C itu bagaimana keluarga mendefinisikan tentang peristiwa stresor. Kemudian yang ketiga faktor ini saling berinteraksi guna menghasilkan X. X itu output dari ketiga ini, yaitu krisis atau bukan krisis. Nah, tapi teori ini sangat lama sekali, yaitu setelah Perang Dunia II. Kemudian ada ABCX berganda oleh McCabe and Peterson. Ini modifikasi dari teori Hill tadi. Ini faktor A-nya diperluas hingga mencakup stresor ASI dan akumulasi stresor. Ini akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide berikutnya, ya. Kita coba lihat teorinya Hill, model ABCX. Ini kita lihat. Di situ ada stresor keluarga, yaitu faktor A, kemudian ada sumber coping, faktor B, kemudian ada persepsi terhadap stresor dari keluarga, yaitu faktor C. Nah, ketiganya ini saling berinteraksi. Bagaimana stresornya, seberapa besar stresor, seberapa berat sumber masalahnya atau tuntutannya, kemudian bagaimana respon kognitif dan perilaku dari keluarganya, sumber copingnya seperti apa, kemudian persepsi dari keluarganya terhadap stresor itu sendiri seperti apa, apakah tuntutannya dipersepsikan sangat berat atau tuntutan yang muncul atau stresor yang muncul itu dipersepsikan biasa saja, dan seterusnya. Nah, ketiganya ini saling berinteraksi yang menimbulkan sebuah krisis atau bukan krisis. Krisis itu kekacauan yang terjadi pada sistem keluarga, atau istilahnya sistem keluarganya tidak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana keluarga bisa melalui model ini? Itu proses kunci copingnya dalam ketahanan keluarga meliputi sistem kepercayaan, pola organisasi, dan komunikasi keluarga.
Jadi bagaimana nilai keluarga itu terbentuk, nilai-nilai yang diyakini keluarganya seperti apa, kemudian pola struktur di dalam keluarga itu seperti apa, siapa yang berperan menjadi seorang ayah, siapa yang berperan menjadi seorang ibu, dan komunikasi di dalam keluarganya seperti apa, itu yang akan membuat keluarganya ini bisa bertahan, bisa menjadi bukan krisis. Itu yang disebut dengan teori ABCF model, sangat sederhana sekali. Kemudian teori ini dikembangkan oleh McCabe and Patterson menjadi model ABCF berganda. Nah, di sini faktor A-nya diperluas gitu ya, karena teorinya ini pengembangan dari teori yang lama. Jadi A itu sebagai stresor, B itu sebagai sumber yang dimiliki oleh keluarga, C itu persepsi dari A, persepsi dari stresor itu apa, kemudian bisa muncul krisis atau tidak, itu masih fase pre-krisis. Ini fase pre-krisis ya, A, B, C itu fase pre-krisis, kemudian ada fase krisis, kemudian ada fase post-krisis. Nah, fase post-krisis ini juga muncul A lagi ya. A lagi ini bisa di build up gitu. Kemudian ada faktor B yang atas yaitu existing dan new resources, ini masih sama. Kemudian ada faktor C, perception. Nah, perception dari A, perception dari X sendiri, dari krisis itu sendiri, kemudian persepsi dari B sendiri. Jadi faktor A nya itu stresornya bisa berkembang, bisa build up gitu ya, bisa jadi stresor yang lama atau bisa jadi stresornya itu turun atau stresornya itu bisa bertambah. Kemudian ada proses coping, bagaimana respon keluarga itu secara kognitif dan perilaku terhadap adanya faktor A, B, C tersebut. Nah, ini memunculkan adaptasi dari keluarga, bisa memunculkan adaptasi yang baik atau bisa memunculkan maladaptasi. Ini yang disebut dengan model ABCF ganda. Kemudian kita slide ke selanjutnya, ini tentang teori dari penyesuaian VAR dari Patterson. Nah, ini ada faktor ini memang pengembangan dari model ABCF berganda ya, dimana menekankan pada hasil akhir positif. Model ini memang fokusnya pada koherensi dan resiliensi keluarga. Apa koherensi? Koherensi itu kedekatan antar anggota keluarga dan ketahanan keluarga, ketahanan terhadap stresor dari keluarga. Jadi di sini bagaimana keluarga itu memprioritaskan sebuah kebutuhan yang ada di dalam keluarga, kemudian bagaimana keluarga itu kerja kerasnya dalam mempertahankan keluarga itu seperti apa gitu kan, dalam menghadapi stresor seperti apa. Ini juga ada faktor demand. Faktor demand itu faktor kebutuhan, tergantung kebutuhan dari keluarga itu. Jadi penyesuaiannya tergantung kebutuhan dalam keluarga itu. Terus ada faktor B itu existing resource. Jadi bagaimana sumber daya keluarga itu yang dimiliki seperti apa. Nah, ini juga teori ini sangat berlaku bagi orang yang sering mengatakan orang itu belum tentu butuh tetapi lebih banyak keinginan. Nah, ini yang perlu dipelajari lebih lanjut. Jadi di sini yang dimaksud memang betul-betul itu bahwa kalau memang kebutuhan itu bisa menjadi benar-benar kebutuhan, itu kadang stresornya tidak lebih tinggi daripada orang yang memiliki keinginan tinggi tetapi kebutuhannya sebenarnya tidak. Hanya demandnya aja, keinginannya tinggi tapi kebutuhannya sebenarnya tidak. Ini kadang stresornya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau orang yang memiliki keinginan yang tinggi tapi sumber dayanya, existing resourcesnya itu sangat kecil, nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, apakah di sini keluarga tersebut memiliki awareness atau kesadaran? Nah, di mana kesadaran ini itu terhadap tentang definisi kebutuhan itu apa? Apakah benar-benar butuh? Apakah hanya sebuah keinginan? Nah, ini yang bisa menjadikan sebuah stres atau bisa menjadikan distress yang buruk. Nah, ini akhirnya yang memutuskan dari sebuah strategi coping, keputusan dari sebuah strategi copingnya, apakah terjadi sebuah penolakan atau
sebuah penghilangan atau asimilasi, sebuah penyatuan. Jadi apakah diterima atau tidak sumber daya ini, apakah sumber daya ini kita gunakan ataukah sumber daya ini kita abaikan saja untuk mengatasi masalah seperti ini. Ini yang disebut dengan resistensi atau ketahanan dari sebuah keluarga. Nah, kemudian ini yang membuat sebuah keluarga itu mengambil sebuah keputusan yang salah atau sebuah keputusan yang bagus, bond adjustment atau maladjustment. Ini yang menentukan jika keputusannya salah bisa menimbulkan sebuah krisis. Nah, kondisi-kondisi ini itu sangat dipengaruhi oleh waktu kejadian stresor, bisa juga waktu lamanya keluarga itu terbentuk. Kemudian ada dipengaruhi dengan sosial kultural, situasi, dan berkembangnya sebuah stresor. Kemudian kita melihat teorinya dari McCabe tahun 93 tentang model resiliensi ya. Di sini stresor dari sebuah penyakit A, ya kan, ini membuat keluarganya itu seberapa rentan itu dilambangkan dengan V karena perubahan dan akumulasi dalam hidup. Jadi misalnya sebuah penyakit dianggap sebuah stresor, di sini keluarganya termasuk rentan atau tidak. Kemudian kita lihat lagi tipe keluarga dan penetapan pola fungsinya seperti apa. Ini dilambangkan huruf T ya. Semakin kecil, semakin besar tipe keluarganya juga semakin repot dalam mengatasi sebuah stresor. Kemudian ada coding B itu resistensi sumber keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu memiliki sumber daya kekuatan. Coding B. Kemudian ada coding C yang atas, yaitu penilaian terhadap stresor, penyakit, dan keparahannya. Bagaimana keluarga itu mempersepsikan. Jadi masih sama codingnya C, persepsi. Di sini lingkaran ini disebut dengan fase penyesuaian. Kemudian ada coding PSC, yaitu pemecahan masalah coping, pemecahan problem solving dari coping. Jadi pemecahan masalah dan copingnya seperti apa. Ini selalu berputar, kejadian ini selalu berputar. Jadi mulai dari tipe keluarganya, resistensi, pemecahan masalah coping, penilaian, dan seterusnya. Nah, akhirnya ini yang menimbulkan sebuah keputusan, apakah keputusannya baik atau tidak, bond adjustment atau tidak. Ini yang akhirnya membuat keluarga bisa melakukan penyesuaian dari kondisi yang maladaptif terhadap situasi krisis. Nah, kalau ini yang terjadi jika terjadinya akumulasi stresor dan ketegangan dan transisi tadi itu membuat situasi keluarga menjadi krisis, yaitu lambang X, maka muncul fase adaptasi lagi, yaitu bagaimana penyesuaian tipe keluarga, pola fungsi baru yang ditetapkan, apakah tipe keluarganya tetap harus berkumpul dengan keluarga yang banyak atau memang dari sebuah keluarga yang memang harus berpisah karena harus menikah lagi dan seterusnya. Kemudian penilaian keluarga, skema maknanya, memberikan makna terhadap stresor ini, memberikan makna terhadap situasi yang terjadi, terus kemudian bagaimana penilaian keluarga terhadap kemampuan keluarganya itu sendiri, apakah kita mampu untuk mengatasinya atau tidak. Kemudian di sini ada sumber coping keluarganya, yaitu coding B, double B maksudnya di sini ya. Seperti apa sumber keluarganya, apakah ada dukungan sosial dari luar sehingga bisa digunakan sebagai sumber keluarga untuk mengatasi masalah ya, sehingga muncul lagi pun adaptasinya maladaptif enggak, dan putar lagi ke kondisi awal lagi di fase adaptasi ini. Dan kondisi ini, proses ini, model kejadian stres, coping, dan adaptasi ini itu terjadi sepanjang waktu, sepanjang keluarga itu berproses. Oke, kita ke slide berikutnya tentang diagram keseimbangan. Ini masih lanjutan dari teori yang tadi, resiliensi. Nah, keluarga yang pulih dari krisis cenderung lebih kohesif, jadi lebih cenderung memiliki ikatan hubungan yang kuat, menghargai atribut anggota yang unik, saling mendukung tanpa kritik, dan fokus pada kekuatan. Ini bisa terjadi jika keseimbangan dalam keluarga itu terjadi. Nah, saat penilaian dari stresor oleh keluarga, ini gambarnya memang
seperti tidak seimbang gitu kan, dimana akumulasi tuntutannya terlalu tinggi, demandnya terlalu tinggi, stresornya tinggi, ketegangannya tinggi, transaksinya tinggi, namun perlindungan dan faktor resistensinya itu tidak lebih berat ya, tidak lebih baik, tidak lebih kuat. Bagaimana keluarga menetapkan pola fungsi keluarganya, sumber copingnya, pemecahan masalah itu tidak lebih baik, maka kondisi ini membuat tidak seimbang. Nah, ini terjadi karena tidak ada kuatnya dan atau gangguan pola fungsi keluarga, sehingga ketidakseimbangan itu terjadi. Maka perlu ada penilaian ulang dan makna ulang tentang situasi yang terjadi. Diperlukan pemikiran lagi, apakah peristiwa stresor dan kesulitan yang terjadi itu memang sangat berat, kemudian transisinya normatifnya seperti apa, ketegangan sebelumnya seperti apa, tuntutan situasionalnya seperti apa, kemudian konsekuensi copingnya, ambiguitas dan ketidakpastiannya seperti apa. Ini perlu ditinjau kembali, dinilai kembali, dimaknai kembali dengan keluarga, sehingga keluarga itu juga harus memikirkan faktor ketahanan dalam keluarga, yaitu punya atau tidak, apakah memiliki dukungan sosial yang kuat, memiliki sumber bantuan yang kuat, memiliki pola kognitif dan perilaku yaitu coping dari stresornya kuat, terus bagaimana keluarga memiliki strategi pemecahan masalahnya yang baik, penetapan pola fungsi yang baru. Ini kalau lebih bagus daripada kerentanan yang ada, maka akan terjadi sebuah keseimbangan. Nah, teori ini menandakan bahwa kalau kita memiliki sebuah stresor, sebuah masalah, maka faktor-faktor kerentanannya kita perlu identifikasi kembali, kemudian kita perlu dinilai kembali, kita perlu berikan makna kembali, kemudian kita perlu kuatkan di faktor ketahanan keluarga, dukungan sosialnya kita kuatkan, sumber copingnya kita kuatkan, pemecahan masalahnya kita kuatkan, dan pola fungsi baru yang tidak berjalan kita perbaiki lagi sehingga keluarga itu menjadi seimbang. Oke, apa sih stresor yang sering terjadi pada keluarga? Nah, banyak sekali stresor yang akan terjadi pada sebuah keluarga. Nah, menurut di buku Friedman ini ada beberapa hasil penilaian stresor keluarga. Yang paling tinggi skornya ini menggunakan instrumen FILE ya, Family Inventory of Life Event and Change Scale. Ini teman-teman bisa gunakan instrumen seperti ini, bisa dicari ya di research. Nanti instrumen ini bisa digunakan untuk dilakukan di riset skripsi gitu ya. Nah, ternyata di hasil surveinya itu kematian seorang anak menjadi stres yang paling tinggi, 99% ya, nilainya hampir 100 ini ya. Itu kemudian yang nomor 2 kematian salah satu orang tua atau pasangan. Kemudian ada anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, berpisah atau bercerai. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, nah, stres paling tinggi itu adalah jika anak meninggal, kemudian yang kedua jika orang tua atau pasangannya meninggal, dan nomor 3 yaitu walaupun sangat berbeda jauh dari sebelumnya, nilainya 58, itu anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Jadi kalau anaknya menikah itu keluarga itu bisa senang tapi bisa stres juga, dan nilainya lumayan tinggi, 58. Kemudian di ketegangan dalam pernikahan juga bisa menimbulkan stres ya, jika pasangan atau orang tua berpisah atau bercerai itu stresnya lumayan tinggi, 79. Kemudian ada pelanggaran hukum dalam keluarga, jadi ada kekerasan, penganiayaan fisik, ada kekerasan seksual dalam rumah tangga, itu stresnya bisa 76. Kemudian ada penyakit, nah jika ada salah satu keluarga anggota yang sakit itu stresnya 73 ya, lumayan tinggi ini. Kemudian ada ketegangan intrakeluarga, itu salah satu anggota keluarganya tampak ketergantungan terhadap alkohol atau obat-obatan, itu stresnya bisa 66, jadi lumayan juga. Kemudian ada ketegangan dalam kehamilan, nah ini kehamilan yang ada anggota keluarga yang hamil di luar nikah gitu kan, istilahnya apa ya, kecelakaan kalau bahasa kasarnya gitu ya, hamil di luar nikah. Nah itu stresnya bisa tinggi 65 nilainya. Kemudian ada
transisi dan ketegangan kerja keluarga. Nah, seorang anggota keluarga yang berhenti dari pekerjaan atau mungkin di PHK, mungkin kondisi ini cocok sekali dengan kondisi COVID seperti ini, itu stresnya itu bisa 55. Nah, kemudian ada ketegangan karena finansial dan usaha. Nah, ada perlunya tunjangan kesejahteraan, itu nilainya lebih dari setengah ya, 55%, lebih dikit. Kemudian, nah ini kalau ada ketegangan karena transisi yang dimaksud di sini, yang tadi di slide sebelumnya juga muncul, itu adalah masuk keluarnya sebanyak sebuah anggota. Jadi ada anggota keluarga yang sudah dewasa akhirnya keluar dari rumah karena mungkin sudah menikah atau sudah kerja jauh dan seterusnya, itu menimbulkan stres juga, tapi tidak terlalu tinggi, sekitar 40-an. Nah, sekarang kita pindah ke strategi coping keluarga. Strategi coping keluarga itu ada dua, fungsional dan disfungsional. Jadi ada strategi coping yang baik, ada strategi coping yang tidak baik. Apa strategi coping fungsional? Yaitu strategi coping keluarga ini yang berasal dari internal, itu bagaimana keluarga itu mengandalkan kelompok anggota keluarganya sendiri. Nah, terus bagaimana keluarga itu kebersamaannya lebih besar, fleksibilitas peran. Nah, peran yang sudah kita bahas kemarin di meeting sebelumnya ya. Kemudian ada strategi kognitif, normalisasi hubungan di dalam keluarga, kemudian pengendalian makna masalah. Tadi sudah kita bahas di teori-teori sebelumnya, bagaimana mereka memberikan makna dari sebuah masalah, kemudian pemecahan masalah bersamanya seperti apa, terus bagaimana keluarga mendapatkan informasi dan pengetahuan. Kemudian strateginya komunikasi, ini kalau dia menggunakan strategi komunikasi terbuka dan jujur, menggunakan humor, tawa, itu berarti keluarga menggunakan strategi coping fungsional. Di sini strateginya ada strategi eksternal juga, jadi menggunakan dari luar juga. Jadi di sini ada strategi komunitas, bagaimana memelihara jaringan aktif dengan komunitas, tetap aktif dengan kelompok-kelompok. Kelompok komunitas itu di sini maksudnya kelompok-kelompok dukungan dari luar ya, kelompok populasi, kelompok orang ya gitu. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan dukungan dari keluarga besar, teman, tetangga, kelompok swabantu, dukungan sosial formal, artinya mungkin ada lembaga sosial yang membantu gitu. Nah, ini berarti strategi coping yang digunakan berasal dari luar keluarga. Ada strategi spiritual juga, mencari bantuan rohaniawan, kemudian lebih terlibat dalam aktivitas keagamaan, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, berdoanya gimana, kemudian mencari pembaharuan dan seterusnya. Itu berarti mencari sumber coping yang dari luar keluarga. Kita ke slide selanjutnya. Nah, kalau ini strategi coping keluarga disfungsional ya. Di sini ada tipologi strategi, ada tiga strategi coping yang disfungsional, yang jelek gitu ya. Yang pertama, penyangkalan masalah. Nah, keluarga sering kalau ada masalah terus dia menyangkal, ini tidak bagus. Ini merupakan strategi coping yang disfungsional. Dia eksploitasi emosional, lebih menggunakan emosinya, mengkambing hitamkan lah, menggunakan ancaman lah gitu ya. Kemudian penyangkalan yang dilihat dari sistem keyakinan keluarga ada, kalau mitos keluarganya, kalau di keluarga saya punya kepercayaan seperti ini, punya mitos seperti ini, ini akan sulit untuk kita bantu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada penyangkalan dilihat dari pola komunikasinya, lebih ke triangling ya kan, jadi tidak terlalu terbuka, jadi saling tunjuk sana tunjuk sini, triangling, si A menyalahkan si B menyalahkan si C menyalahkan si A, muter aja terus. Penyangkalan, penjaraan emosional, lebih ke emosinya, pseudomutualisme, jadi seolah-olah itu berhubungan baik tapi hanya sebagai samaran aja, pseudo ya kan, jadi hanya bersandiwara seperti itu. Kemudian dominasi ekstrem pada pola kematian atau otoritasme. Nah, kalau punya pola peran yang terlalu otoriter dari salah satu anggota keluarga, ini juga strategi coping yang disfungsional, kurang terbuka, kurang menerima saran dari anggota keluarga yang lain.
Kemudian ada strategi pecah atau ketergantungan keluarga. Bisa jadi menggunakan strategi kehilangan atau pengabaian anggota keluarga. Jadi anggota keluarga yang memiliki masalah diabaikan atau merasa ya sudahlah saya tidak punya anggota keluarga tersebut, merasa kehilangan, atau larinya ke ketergantungan obat-obatan dan atau alkohol. Itu strategi coping yang tidak baik. Kemudian kekerasan dalam keluarga. Jadi kalau ada masalah lebih cenderung melakukan penganiayaan pasangan, anak, saudara kandung, lansia, orang tua, dan seterusnya. Oke. Nah, ini strategi coping juga bisa kita peroleh melalui dukungan sosial yang teridentifikasi. Ini menggunakan kuesioner COPS. Jadi teman-teman bisa lacak lagi kuesionernya kalau memang tertarik di penelitian topik ini. Jadi keluarga itu mencari dukungan sosial dari keluarga besar, membagi kesulitan kita dengan kerabat, istilahnya curhat dengan orang tuanya, curhat dengan saudaranya, gitu kan, menanyakan kepada keluarga bagaimana perasaan mereka jika mengalami masalah yang sama dengan kita, terus meminta sarannya dari mereka seperti apa, gitu. Itu lebih bagus daripada strategi coping yang disfungsional tadi. Kemudian mencari dukungan sosial dari teman, kemudian berbagi dengan teman, mencari informasi dan saran dengan teman atau keluarga lain yang teman dari keluarga dari teman kita pernah nggak mengalami hal yang sama, gitu. Terus solusinya seperti apa. Nah, kemudian ada dukungan sosial dari tetangga, minta pertolongan, bantuan dari tetangga terdekat. Ini penting loh ternyata ya. Jadi kalau lihat kondisi saat ini, orang yang pertama kali kita minta bantuan itu adalah bukan keluarga terjauh, tapi adalah tetangga terdekat. Apalagi itu katanya misalnya ada kecelakaan atau apa yang sakit, itu biasanya yang kita minta bantuan dulu itu tetangga. Jadi tetangga itu penting. Kemudian ada dukungan sosial dari keluarga dari kelompok swabantu, minta bantuan dari LSM atau perangkat desa yang bisa membantu. Kemudian ada jaringan dukungan sosial formal. Nah, ini yang penyedia jasa layanan kesehatan atau profesional lain yang kita bisa bantu. Kita bisa mintain tolong untuk bantu memberikan saran terhadap masalah yang dialami dalam sebuah keluarga. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini terus apa yang harus kita kaji di teori ini. Jadi kembali lagi ke sub teori ini, yaitu stres, coping, dan adaptasi dalam keluarga. Topik ini bagian dari teori Friedman yang sudah saya jelaskan di meeting sebelumnya. Itu ada beberapa variabel, dan stres, coping, adaptasi itu adalah variabel terakhir, ya kan. Dan sudah saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa teori Friedman ini adalah teori untuk mengkaji sebuah masalah dalam keluarga. Maka di subtopik stres, coping, dan adaptasi ini berarti apa yang harus kita kaji? Secara singkat di sini adalah kita harus identifikasi stresornya apa yang membuat keluarga itu bermasalah, itu harus diketahui dulu. Kemudian kekuatannya sesuai dengan teori ABCX tadi itu, kekuatan yang dimilikinya apa, resiliensinya apa, sumber copingnya apa. Kemudian faktor persepsinya apa, keluarga itu mempersepsikan dari masalah ini seperti apa. Kemudian respon keluarga terhadap stresor seperti apa, secara kognitif bagaimana, gitu, secara perilaku bagaimana meresponnya, copingnya seperti apa. Kemudian strategi coping yang diambil keluarga seperti apa, apakah strategi copingnya itu fungsional, disfungsional, apakah strategi copingnya keluarga menggunakan dukungan dari sosial, baik dari keluarga besar, teman, atau formal, lembaga formal lain. Kemudian apakah sistem dukungannya ada atau tidak. Buatlah eco-map. Eco-map itu seperti apa, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kalau sudah kita data ini, kita identifikasi ini, kita data juga nih pengelolaan adaptasinya. Apakah keluarga tadi menggunakan sumber coping tadi itu dalam menyelesaikan masalah itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga apakah terjadi krisis atau tidak. Nah, coba kita lihat eco-map yang saya maksud. Jadi eco-map di sini adalah beberapa faktor yang harus kita identifikasi
yang itu terkait dengan keluarga kita. Di situ ada faktor teman, ada pekerjaan, ada tetangga gitu ya, ada petugas kesehatan, ada kelompok. Ini lingkaran-lingkaran ini ya, kita kaitkan semuanya, ini akan menjadi eco map. Di sini sebelah kiri lingkaran-lingkarannya masih kosong, kemudian sebelah kanan lingkaran-lingkarannya kita isi. Jadi lingkarannya isinya itu tidak terlalu saklek ya, artinya bisa kita isi dengan faktor-faktor yang kita temukan dari saat pengkajian itu. Nah, misalnya di situ ada contoh Ibu James berkunjung tiap hari. Ini sangat kuat sekali hubungannya dengan istri yang ada di keluarga tersebut. Nah, kebetulan istri dengan suaminya ini sedang ada bermasalah, misalnya begitu ya. Kemudian kita lihat di situ istri itu, kalau perempuan ini dilambangkan dengan bulat ya, kalau laki-laki dilambangkan dengan kotak. Ini sebuah keluarga rumah tangga, suami istri, punya anak 3, usianya 17, 14 dan 12. Kita lihat eco map-nya seperti apa gitu ya. Kemudian dengan keluarga tersebut ada praktisi kesehatannya, itu hubungannya timbal balik. Nah, punya hubungan timbal balik dengan praktisi kesehatan. Dengan yang suami pekerjaannya dokter sebagai Bob gitu ya, namanya Bob ini organis. Kemudian punya hubungannya sangat, sang suami punya hubungannya sangat kuat dengan organisasi profesi. Tapi hubungan dengan keluarga besarnya si Bob ini agak renggang, itu digambarkan dengan garis putus-putus. Tapi beberapa teman keluarganya itu dekat gitu ya, dengan temannya itu dekat, punya hubungan timbal balik, saling berkunjung gitu ya. Dengan teman-teman yang lainnya juga ada yang saling berkunjung, ada yang sangat dekat juga gitu kan. Cuman ada teman lain yang menimbulkan masalah, itu yang digambarkan dengan garis hubungannya dekat tapi menimbulkan masalah. Sepertinya masalahnya karena temannya itu. Jadi akhirnya sang suami dengan istri itu ada garis-garis 3 yang memiliki konflik atau masalah. Kemudian si anak 3 ini punya istilahnya hubungan lemah dengan sekolah, jadi dengan sekolahnya itu kurang bagus. Kemudian yang anak yang nomor 2 ini justru dengan kegiatan ekskul perkumpulan di sekolahnya ini punya hubungan yang sangat kuat dan punya hubungan yang timbal balik. Nah, eco map ini kita bisa buat setelah kita mendapatkan data dari keluarga, sehingga kita memudahkan untuk membacanya, membaca kondisi dalam keluarga tersebut. Nah, setelah kita kaji, apa yang kita lakukan yaitu merumuskan sebuah diagnosa keberatan keluarga. Dan diagnosa yang mungkin muncul yaitu penurunan coping keluarga, ketidakmampuan coping keluarga, kesiapan meningkatkan coping keluarga, resiko ketidakefektifan perencanaan aktivitas, ada kesiapan peningkatan penyesuaian, gangguan proses keluarga, ada berduka disfungsional dan distres spiritual. Ini sangat khas sekali, diagnosa ini muncul di subvariabel stres, coping dan adaptasi. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang diagnosanya lebih khas di gangguan peran atau gangguan proses keluarga. Nah, terus kemudian intervensinya. Intervensi yang kita gunakan saat ini, kalau di Indonesia ada SIKI ya, kalau di secara global ada NIC, ya sama saja. Yang penting prinsipnya yaitu yang pertama membantu keluarga menurunkan resiko, membantu keluarga beresiko untuk mengatasi masalahnya, kemudian memanfaatkan kelompok swabantu, bisa melakukan terapi keluarga dengan dukungan sosial, kemudian bisa melakukan pemberdayaan keluarga. Ini prinsip yang harus kita pegang. Bagaimana keluarga tahu masalahnya, kemudian bagaimana keluarga tahu bagaimana menurunkan resikonya, memanfaatkan bantuan dari orang lain atau kelompok lain, dan memberdayakan anggota keluarga yang ada. Nah, ini intervensi utama yang disarankan. Ini teman-teman bisa ambil dari NIC ya, bisa baca lagi detailnya di NIC, tapi saya sampaikan secara singkat di sini, yaitu yang pertama identifikasi resiko, dukungan emosional, dukungan pemberi perawatan, peningkatan coping, mobilisasi keluarga, peningkatan keterlibatan keluarga, dukungan keluarga, dan peningkatan normalisasi. Detailnya ada di NIC ya, ini hanya labelnya saja. Terus bagaimana kita menuliskan askepnya secara singkat? Nah, ini di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan suatu stimulus untuk berdiskusi ya, soal untuk diposteskan bagaimana teman-teman ada sebuah kasus terus menjawab dari kasus tersebut.
Nah, misalnya di sini ada sebuah kasus, sebuah keluarga itu mengalami stres, ada penyangkalan, ada anggota keluarga remajanya yang kecanduan rokok gitu kan, dimana datanya kita juga temukan remajanya cenderung diabaikan oleh orang tua, terus orang tuanya cenderung pasrah terhadap kondisi anaknya walaupun itu pernah ke fasilitas kesehatan gitu ya. Apa diagnosa yang muncul? Diagnosa yang muncul yaitu penurunan coping keluarga, yaitu keluarga sudah pola kognitifnya tidak bagus, kemudian respon dari perilaku terhadap anaknya tidak bagus. Ini bisa kita angkat penurunan coping keluarga. Maka teman-teman harus punya NOC, outcome, dan NIC-nya setelah menemukan sebuah diagnosa. NOC dan NIC ini sesuai dengan kesepakatan di Ikatan Perawat Komunitas Indonesia itu menggunakan 5 tujuan khusus kemampuan keluarga di bidang kesehatan dari teorinya Maclaya. Jadi 5 ini harus diisi gitu kan. Apa target keluarga bisa mengenal masalah? Itu targetnya yaitu dengan menggunakan NOC, tingkat pengetahuan dan kontrol risiko. Kemudian supaya tingkat pengetahuannya meningkat, misalnya dari skala 0 ke 5 gitu, 1 ke 5, kontrol risikonya juga 1 ke 5 gitu. Apa intervensi yang dapat bisa dilakukan? Di situ bisa dengan cara mengidentifikasi risiko, melakukan promosi kesadaran diri, promosi upaya perilaku kesehatan, edukasi penyalahgunaan zat, dan seterusnya. Teman-teman harus cek lagi kondisi yang ada di keluarga, kemudian cek lagi dengan NIC yang bisa digunakan untuk keluarga tersebut. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga itu supaya bisa memutuskan perawatan di dalam keluarga itu, yaitu dengan kita berikan target kontrol diri, kesadaran diri, motivasi, dan penerimaan. Maka kita bisa berikan intervensi, kontrak perilaku positif, dukungan berhenti merokok, dukungan hipnosis diri, dukungan meditasi, dukungan pemulihan penyalahgunaan zat pada remaja tersebut. Kemudian pada target kemampuan keluarga supaya bisa merawat anggota keluarganya, yaitu di sini pemeliharaan kesehatan dan perawatan diri, kita bisa lakukan terapi penghentian merokok, terapi penyalahgunaan zat, manajemen penyalahgunaan zat, ada manajemen perilaku. Ini kita berikan semua tergantung kondisi keluarganya. Kemudian ada kemampuan modifikasi lingkungan, yaitu ada keamanan lingkungan rumah dan kontrol risiko. Di sini kita bisa lakukan pencegahan risiko lingkungan, edukasi keselamatan lingkungan, edukasi keselamatan rumah, manajemen lingkungan. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. Di sini kita dapat melakukan manajemen kesehatan, perilaku kesehatan. Kita targetkan indikatornya dari manajemen kesehatan dan perilaku kesehatan. Kemudian kita bisa lakukan intervensi, rujukan ke kelompok dukungan, dan rujukan ke layanan kesehatan. Jadi secara simpelnya ASKEP itu hanya begini: ada data, ada diagnosa, ada target, dan ada intervensi gitu. Namun di keluarga, intervensi dan target itu dipecah berdasarkan teorinya Maclaya. Ada keluarga mengenal, memutuskan, merawat, modifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas. Itu aja sih bedanya. Jadi walau ada kasus apapun, baik itu pasien individu, pasien keluarga, itu teman-teman harus punya data, punya diagnosa, punya target, dan punya NIC. Jadi kemampuan teman-teman untuk membaca masalah, membaca sebuah memiliki daftar diagnosa yang harus dihafal, kemudian memiliki daftar target yang harus dihafal, dan NIC yang harus dihafal, itu harus banyak supaya bisa memilih dan membantu baik klien individu, klien keluarga, maupun klien di tingkat komunitas dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam 40 menit lebih ini. Apabila ada yang salah yang saya sampaikan atau ada koreksi atau ada pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di grup diskusi atau komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.